Seorang suami banting tulang dari subuh hingga malam, demi istri yang tak pernah puas dengan nafkah. Di balik peluhnya, sang istri justru mengejar cinta palsu pada pria kaya. Inilah kisah pengorbanan yang berujung luka. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Hidup Raka tak pernah mudah, namun pagi itu ia tetap bergegas. Dari subuh buta, helm di tangan, motor bututnya menyala. Nafasnya berat, bukan hanya karena kantuk, tapi juga beban hidup yang menekan dada. Ia tahu, satu hari lagi harus ia tempuh. Demi satu alasan, agar Laras istrinya bisa tersenyum meski sesaat. Namun senyum itu jarang terlihat. Laras lebih sering cemberut, matanya tajam penuh tuntutan. Aku capek hidup begini, Ra. Kamu kerja keras tapi tetap saja miskin. Kata-kata itu menghantam Raka seperti badai. Ia diam, menahan luka, hanya menjawab dengan pelukan sunyi dalam pikirannya. Sejak menikah, Raka sadar hidup mereka tak akan mewah. Ia hanyalah driver ojol, berlari mengejar order dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Peluh jadi temannya, jalanan jadi rumah keduanya. Namun Laras tak pernah benar-benar menerima kenyataan itu. Hatinya selalu menolak hidup sederhana. Setiap kali pulang, Raka hanya membawa uang pas untuk makan dan bayar kontrakan kecil. Sementara Laras mengeluh, menatap layar ponselnya penuh gambar tas branded, lipstik mahal, dan kafe-kafe mewah. Raka tahu ia tak sanggup, tapi ia tetap berharap Laras bisa menghargai jerih payahnya. Malam itu, di meja makan sederhana dengan lauk seadanya, Laras kembali membuka luka. Aku nggak bisa begini terus, Rak. Aku butuh hidup layak. Raka menunduk, suapan nasinya terasa hambar. Kata-kata itu menusuk, lebih pahit dari rasa lapar yang sering ia tahan di jalan. Dalam hati Raka berteriak. Ia ingin berkata bahwa cintanya lebih besar dari uang, bahwa perjuangannya tulus. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap Laras, wanita yang dulu ia rayu dengan janji sederhana. Hidup bersama dalam suka dan duka. Kini, janji itu seperti dipatahkan satu persatu. Keesokan harinya, Raka kembali menembus panas dan hujan. Klakson bersahutan, order datang silih berganti. Ia bahkan rela tidak istirahat demi menambah sedikit rupiah. Setiap tetes keringatnya seakan berubah menjadi doa. Semoga Laras bertahan, semoga rumah tangga ini tidak runtuh. Namun Laras semakin tak sabar. Ia sering keluar rumah, berdandan lebih dari biasanya. Tatapannya berubah seperti ada dunia lain yang ia inginkan. Raka merasakannya, tapi ia pura-pura buta. Baginya, yang penting Laras tetap di rumah saat ia pulang, meski hatinya tahu ada sesuatu yang salah. Suatu malam Laras pulang lebih larut. Aroma parfum asing menempel di bajunya. Raka menahan napas, matanya penuh curiga, tapi bibirnya tetap terkunci. Ia memilih diam, bukan karena tak peduli, tapi karena takut kenyataan itu akan menghancurkan dirinya sebelum waktunya. Hari demi hari, jurang itu makin lebar. Raka berjuang dengan keringat dan luka. Sementara Laras larut dalam ambisi yang tak pernah tercapai. Di persimpangan inilah, benih perpisahan mulai tumbuh, meski keduanya masih saling terikat dalam ikatan pernikahan yang rapuh. Hari itu Laras bertemu pria asing di kafe mewah. Namanya Arman, pengusaha mapan dengan senyum penuh percaya diri. Laras terpikat sejak pandangan pertama. Rayuannya manis, berbeda dengan wajah lelah Raka yang pulang dengan bau keringat dan tubuh lusuh. Di mata Laras, Arman adalah gambaran hidup yang ia impikan. Awalnya, Laras hanya bercerita soal keluhannya, tentang suami miskin, rumah sempit, dan hidup serba kekurangan. Arman mendengarkan dengan tatapan iba, padahal di balik senyumannya ada niat tersembunyi. Ia tahu betul kelemahan Laras, haus kemewahan, lapar perhatian, dan rapuh saat dibuai kata manis. Sementara itu, Raka tak tahu apa-apa. Ia terus bekerja, dari fajar hingga malam, tubuhnya makin ringkih. Pulang hanya sebentar untuk mencium kening Laras, lalu kembali mengejar order. Baginya,
Semua lelah terbayar hanya jika Laras mau bertahan. Ia tak sadar, cintanya sedang diadu dengan uang orang lain. Laras makin sering keluar rumah, berdalih bertemu teman. Raka hanya mengangguk meski hatinya perih. Ia percaya, atau setidaknya pura-pura percaya. Sementara itu, Arman makin gencar memberi hadiah. Tas mewah, parfum, dan makan malam elegan. Laras merasa hidupnya naik kelas meski semua hanya pinjaman. Suatu malam Laras pulang dengan wajah berbinar. Tangannya menggenggam ponsel baru, jauh lebih mahal dari motor Raka. "Dari mana itu?" tanya Raka dengan suara pelan. Laras tersenyum samar. "Ada rezeki." Raka diam, dadanya sesak, tapi ia tak punya bukti untuk melawan. Hatinya hanya digerus rasa curiga. Arman kian berani. Ia mengajak Laras menginap di hotel. Awalnya Laras ragu, namun bujuk rayu dan janji manis membuatnya luluh. "Aku serius sama kamu, Laras. Aku bisa kasih hidup lebih baik." Kata-kata itu menjadi racun manis. Laras menyerah, dan malam itu, ia benar-benar menyerahkan dirinya. Di sisi lain, Raka jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi ia tetap memaksa menarik motor. Pesanan tak boleh berhenti karena biaya hidup menunggu. Peluh bercampur air mata. Dalam hatinya, ia hanya ingin Laras bahagia, tak tahu bahwa di saat yang sama, istrinya sedang dalam pelukan pria lain. Hari berganti minggu. Laras semakin jarang berada di rumah. Senyumnya makin jauh dari Raka, sementara Arman mulai bosan. Ia sudah mendapatkan yang ia mau. Janji manisnya mulai pudar, perhatian berkurang, dan perlahan Laras merasakan perubahan. Namun ia menutup mata, berharap janji itu nyata. Konflik memuncak saat Laras terang-terangan berkata, "Aku mau cerai." Suaranya dingin, matanya kosong. Raka terdiam, tubuhnya lemas. Semua perjuangan, semua keringat seakan sia-sia. "Kenapa, Laras? Apa kurang semua yang aku lakukan?" tanyanya lirih. Namun Laras tak menjawab, hatinya sudah tertambat pada bayangan semu. Malam itu Raka menangis dalam sunyi. Bantalnya basah, dadanya sesak. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal menjaga cinta, gagal membahagiakan Laras. Di sisi lain, Laras tengah bersanding dengan Arman, menikmati kilauan palsu yang sebentar lagi akan padam. Dua hati, dua dunia menuju jurang yang sama. Hari itu Laras menunggu Arman di lobi hotel. Gaun indah menempel di tubuhnya, parfum mahal menguar. Namun jam terus berputar, Arman tak muncul. Ponsel berdering, hanya satu pesan masuk. "Kita cukup sampai di sini." Dunia Laras runtuh seketika, bibirnya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia pulang dengan langkah gontai. Di rumah kontrakan, pintu masih terbuka. Raka tertidur lemah di lantai, demamnya belum reda. Laras menatap wajah suami yang kurus, tubuhnya penuh lelah. Hatinya diguncang rasa bersalah, namun gengsi menahannya. Ia berdiri kaku, tak sanggup menyentuh lelaki yang ia khianati. Keesokan paginya, Laras mencoba menghubungi Arman berkali-kali. Nomor itu sudah tak aktif, semua pesan tak terbaca. Ia panik, mencoba mencari, tapi tak ada jejak. Janji manis yang dulu membuatnya buta, kini lenyap bersama bayangan lelaki yang hanya menginginkan tubuhnya semata. Raka mulai sadar dari sakitnya. Tatapannya kosong namun senyumnya pahit. Ia melihat Laras mondar-mandir gelisah. "Dia ninggalin kamu, ya," ucapnya pelan. Laras terkejut, wajahnya pucat. Raka tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan, tapi ia memilih tidak berteriak, hanya menahan luka yang tak terbendung. "Kenapa, Las? Apa salahku begitu besar sampai kamu tega?" Suara Raka bergetar. Laras tak mampu menjawab. Kata-kata tertahan di kerongkongan, tangis mulai pecah. Raka memalingkan wajah, menatap langit-langit rumah seakan mencari jawaban. Hatinya hancur, tapi cintanya masih tersisa, meski kian rapuh. Hari-hari berikutnya terasa dingin. Laras mencoba memperbaiki sikap, namun bayangan perselingkuhan terus menghantui. Raka tetap bekerja, meski tenaganya melemah. Ia tak lagi bersemangat seperti dulu.
Hidupnya kehilangan cahaya, seakan semua keringat dan cinta yang ia berikan hanyalah sia-sia. Tetangga mulai berbisik, gosip beredar. Nama Laras tercoreng sementara Raka hanya bisa menunduk malu. Ia tak pernah menceritakan aib itu, tapi dunia seakan tahu. Laras merasa terpojok, rasa bersalah makin menekan dadanya. Malam-malamnya penuh tangis, namun semua sudah terlambat. Suatu malam Raka duduk di teras menatap langit gelap. "Aku nggak sanggup lagi, Las. Mungkin kita memang nggak ditakdirkan." Kalimat itu menusuk jantung Laras. Air matanya mengalir deras, tangannya bergetar ingin memeluk, tapi tubuh Raka menjauh. Jarak itu lebih jauh dari sekadar langkah kaki. Laras akhirnya berlutut menangis di kaki Raka. "Aku salah, Rak. Aku buta karena harta, maafin aku." Suaranya pecah penuh penyesalan. Namun hati Raka telah patah. Ia menatap Laras dengan mata sembab, lalu berkata lirih, "Maaf bukan berarti aku bisa lupa." Kata itu jadi pisau yang terakhir. Cerita mereka berakhir dalam sunyi. Laras ditinggal dengan penyesalan, kehilangan cinta sejati demi fata morgana. Sementara Raka berjalan pergi, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Kisah ini menjadi saksi bahwa cinta tak bisa bertahan tanpa kesetiaan, dan harta tak pernah bisa menggantikan hati yang tulus.